Jadi 12-13 hilo ini saya selamatan na mungtung. Isang na napanggil na jadi pastor. Di penghujung isi nama pastor Surau Kuding mungkin tahun 67. Isi nama napanggil jadi pastor. Jadi hilo orang selamatan na mungtung deh kalau walaupun nakondali hitaki kudilat tinungan. Ya bisa na paina lan hilo ya. Jadi 15 menit, pukul 12 sabar-sabar lah tahun. Oke, kita semuanya kayak lah. Bapa di surga, kembali kami datang di hadirat Tuhan. Kami sudah sedia untuk firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah hadir semenjak kami bermula kebaktian di tempat ini. Roh Kudus itu hamba mengundang dengan rendah hati masuk ke hati kami yang paling dalam Tuhan, supaya apabila firman ini disampaikan, umat-umat Tuhan dan jemaat Tuhan di gereja Pandan ini akan diberkati dengan firman Tuhan. Buat hambamu yang menyampaikan firman, hambamu ini penuh dengan kelemahan, kekurangan, seringkali lalai untuk taat dan selalu melakukan dosa. Tapi sebelum hambamu menyampaikan firman ini, tunjukkanlah belas kasihan dan ampuni hambamu ini, sehingga hambamu ini boleh engkau guna pakai pada saat yang kudus ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Buat umat-umat Tuhan di gereja ini, berikan mereka roh yang rendah hati, supaya mereka dapat menerima firman daripada engkau dengan hati yang terbuka. Ruangan gereja ini dan halaman gereja ini penuhi dengan malaikat-malaikat yang perkasa daripada surga, sehingga tidak ada kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan yang berani untuk mendekati kebaktian kami ini Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku tinggal di Aldana, tetapi firman Tuhan mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul. Apa kata Yesus? Aku hadir di tengah-tengah mereka. So kikira sa ulun na po ang mata hindi pandan sa patiti atau 2 na tulun, tetap saya tidak patah. Tetap saya mau datang, tetap semangat saya untuk berkhotbah seperti mana saya berkhotbah mungkin 100-200. Walaupun tahun na tulun, tetap semangat saya untuk melayani. Karena apa? Nah, firman Tuhan. Hinong to hangga 2 tahun dan kumpul karena di tengah-tengah dapat sama-sama dapat pada Yesus. Jadi kita yakin walaupun kita sedikit, jangan risau. Tuhan itu hadir bersama dengan kita. Ada amin? Amin. Biasa. Jadi oleh sebab saya baik dan pentingnya saya dibebani dengan satu tugas yang agak tentang keluarga. Dan hari ini saya bercakap sedikit tentang doktrin yang ke-23. Yang tidak penting harus ada doktrin nanti yang besar. Tapi karena bagi pecahan menjadi doktrin yang besar itu 6, tapi dan bagi-bagi menjadi 28 dasar kepercayaan. Jadi doktrin apa? Pernikahan dan keluarga, doktrin ke-23 daripada 5 kelompok besar. Jadi saya coba untuk menyampaikan secara ringkas tentang perkawinan dan keluarga dengan masa yang sangat terbatas. Kesenangan aku di gereja Pandan, sebab kalau Pandan ini dia wangi, ya. Walaupun nakalaun nahit wagas, kalau sekolah benar dari Mirola atau Pandan nggak jadi beras wangi. Nah lala nahi super, jadi luar biasa di Pandan jadi. Wangi. Oke. Ini apa? Dia di keluarga aku no. Keluarga saya sumakit lu wala itu ihop itu mau pulang aku. Kalau dia mau nak anu udah telepon mantada sigu. Sumakit tanah nu hoy. Kemudian dekat memang anu kai tanah udah kan lu. Jadi labu sok mantada le mission no. Jadi udah mau tanah aku sumakit deh. Jadi lepas sekolah bunga
Kalau ada tanda-tanda sesumakin nggak, harap-harap dia boleh jaga itu anak yang perempuan. Nah, kenapa aku saya lahir dari sekolah dari Filipina. Dia sudah 2 tahun di Filipina, jadi ya mudah-mudahan dia menantu perempuan turun. Saya siapa? Menantu turun dari itu. Ya, jadi inilah keluarga kecil hanya di pasangan anak. Boleh itu boleh dia pas tama-tamaan po kam nokta no ti ya sa no mafia. Nokta no tutup kilang ka. Oke. Hanaman ko aktif ko main bola di gulo. So kung siya main bola mo din. Tahun 93 haro main bola na tambilan haro hinokuyukan do sama ada hila. Kalau kan sakit ade. Ibu mo tinokuyukan de. Tahun 93 umur udah 18 main bola bertahan dari lah nggak isinya pada kau di naka harohit piala ada main bola dari lah padang itu tampilan ini pun nakuyukan apa ini nakuyukan mau jadi tim datangin tim mana yo mau tinakuyukan deh bay nah pasang udah tau di PK nggak gumuk kayak di kopi lebih hopor dan masuk sakit belum tahu ada 1-2 tahun model dah. Nah, kita lupakan saja cerita lama itu adalah manusia lama harus beda. No, itu apa bertobat. Itu harus semua ko. Itu memang itu ngambil lo pada mengilah kau bila pokok suang di lama nabi kakot. Ngapain ada pada nggak Alkitab mengatakan bahwa kasih lamu semua berdoa bagi mereka. Jadi kalau ada yang tampak kiri pipi kanannya bilang bagi yang pipi kiri. Mudah apa susah? Sangat susah. Oh. Perlu udah sumingko tuh udah bisa midet lomponi tanah tatu det sumumbayang det apabila det ketimbang meninggal dia. Bagaimana kita mau mengasihi musuh? Bagaimana kita untuk berdoa kepada Allah? Susah. Tapi dengan hubungan kita dengan Tuhan boleh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Oke. Kita balik ke pangkal jalan tentang perkawinan dan keluarga. Dan ini poin aku lupa silakan. Aku udah mau ulang tahun perkawinan. Ya di sini jadi saya ucapkan tahniah, terima kasih Elder bagian keluarga telah menganjurkan satu yang sangat-sangat indah, luar biasa, memperbaharui janji perkawinan. Bahwa perkawinan itu adalah diikat 3 tahun selamanya, bayangkan selamanya. Nunahi miladat memisahkan, satu-satunya yang boleh memisahkan antara suami dan istri hanyalah kematian, satu-satunya. Jadi kamu di laman bujang lagi deh, di bawah bujang lagi deh. Apa ya lah kain aku lah. Mau cari pasangan hidup untuk yang bujang, jangan kamu alang-alang. Karena apabila kamu memutuskan untuk hidup dengan orang itu, kamu diikat seumur hidup. Asal ikomedan apa asanam diputus tenang kan? Asal. Itu kalau mau putus itu bolehlah kalau setakat boyfriend girlfriend. Putus tunang pe adalah masalah dalam Alkitab ya, tapi kita anak dengan adat kampung. Tidak apa-apa, putus tunang bukan dosa. Tapi jangan putus kawin. Karena putus kawin itu adalah kebencian Tuhan. Kamu yang nggak bisa sawon abang dengan asal ini kamu yang minta dia. Ada amin suami istri di dalam gereja ini, kamu dalam menina kawin deh. Luar biasa. Jadi Tuhan sudah bawa ada simbaro. Hukum Tuhan itu tinggal ada simbaro. Hei, tidak begini. Apakah indah suasana perkawinan kamu saat ini? Jangan kasih tahu saya. Cukup hanya Tuhan yang tahu. Apakah saya dengan istri saya berbaguskah kami? Apakah suami saya layan saya sebagai istri baguskah? Bila terakhir kami bergaduh tahun lalu atau wanita atau nikosual, tidak perlu kasih tahu.
Jadi ini hanya saya mau tanya, apakah indah suasana perkawinan kamu saat ini? Dan Tuhan merencanakan rancangan Tuhan rumah perkawinan yang memang indah. Dia tidak pernah merancang perkawinan itu adalah suatu ikatan yang mengecewakan, yang menyakitkan. Karena perkawinan yang penting mantan kineringan. Kalau Tuhan yang bagi, Tuhan tidak pernah merancang bahwa apa yang dia bagi itu mendatangkan kesakitan kepada umat yang dia sedang bagi. Dan perkawinan ini diberi oleh Tuhan dengan tujuan supaya ada sukacita, ada keindahan di dalam perkawinan. Oke. Menurut statistik di Malaysia, jadi kurang dihubung paling aku humi 2025 belum masuk barangkali, saya hanya dapat yang 2024. Di Malaysia, perceraian berlaku di tahun 2024 60.457 kes perceraian. Bila saya kasih bahagi itu dalam satu hari, anggarannya mana? Setiap 9 menit satu perceraian terjadi di Malaysia. Tinggi kan? Sangat tinggi. 9 menit, bukan 9 jam. 9 menit saja satu pasangan bercerai. Apa sebab? Sebab perkawinan adalah pemberian Tuhan, dan iblis tidak suka dengan perkawinan. Suatu hadiah yang Tuhan bagi, itu iblis tidak suka. Penyebab perceraian ini, antara penyebab perceraian di Malaysia, persepahaman sering bergaduh. Waktu bercinta, romantik dia apa dia milo mai letomo ngamigit perlongan. Entahkan apa dia cinta yo nga modok nga akodok kau. Tidur ta lena, makan ta ibu di makan sama ayahan, mandi ta kakak iper sama juga memusol kau bunga rupa-rupanya dan imai aku selalu moju, aku selalu makan dan ino pahit selalu dong ino hit girlfriend daw, ino boyfriend daw. Dede. Itu waktu bercinta. Mane saya sumahi kalau kita nggak kabel di pintu om. Dia pasti buka itu pintu baru tuh girlfriend dia masuk. Pada waktu jalan-jalan, harga dia kulit punti dari letamu, ketampi sale girlfriendnya. Dia apa manseping pacokok manseping ulah kahit atau gone boyfriend kakadet na kalau kulit punti hit girlfriend daw silaka ko kulit pisang naka sakali dia kakawin na di nga mana ba kulit akonya mata itu betul udah deh ako na di kulit pisang dia salah nga pokok bunuh diri sawah daw. Perceraian berlaku sering bergaduh. Sikit-sikit tumogon, sikit-sikit marah, sikit-sikit Yang bagusnya sebenarnya kalau marah sikit-sikit. Mana yang bagus? Marah sikit-sikit kah? Sikit-sikit marah? Terima kasih saudara. Jadi kita para suami istri di sini kalau boleh kita usahakan marah sikit-sikit. Bukan sikit-sikit marah. Bukan sikit-sikit marah. Karena kalau sikit-sikit marah, salah satu puncak perceraian di Malaysia karena sikit-sikit marah.
Kita harus di pandan ini kita mau marah sikit-sikit. Ada amin? Amin. Luar biasa. Kedua, curang atau ada orang ketiga yang main kayu 5. Kenapa kayu 5? Tapi ini yang berlaku. Dia curang, kesukupan, dan isot. Dan untuk yang bujang di sini termasuk seluruh nasabnya sahabat Jokinus. Di huna pa ada boyfriend, girlfriend, iso, amat. Kamu latihanlah sejak kamu boyfriend, girlfriend, karena apabila kamu masuk di alam perkawinan, yang akan diberkati itu satu laki-laki, satu wanita. Amen. Dalam perkawinan itu iso, saya bisa tahu. Jadi sejak saya bagi seminar kepada anak-anak muda, sejak dari sekarang saya bilang, ini kawan-kawan lagi nggak fokus satu. Satu sejak Pak Pastor, tapi satu di Tenggilan, satu di Tempoluri, satu di Tualang, satu di Keke. Ayah. Ibu Rodit setiap daerah harus satu. Tidak dapat yang satu, yang begitu biasa satu. Hanya satu di dalam hati. Ada amin anak muda di sini yang bujang. Aku di kondong nggak, saya mau bagi juga kamu pelajaran 2 dalam 1 juga semua pelajaran. Oke, curang atau ada orang ketiga. Ketiga, mengabaikan tanggung jawab. Selalu aku dan manhadat konseling kumalit kumamin. May napakolepak-lepak dan mintang na Piala Dunia dahilan kali do India, lepak dengan kawan-kawan sekarang masa dia. Apabila kamu sudah kawin, kawan lepak kau saya bilang bukan kawan dekat kau. Siapa kawan lepak? Istri. Kawan Suami. lepak suami adalah istrinya. Kawan lepak istri adalah suaminya, bukan orang lain. Jadi kalau mau lepak di Piala Dunia, pastikan yang di sampingmu siapa? Pasangan, Sangat. bukan orang lain. Ada amin suami istri. Amin. Lepak pergi tamu, pasangan kamu lepak di tamu, bukan orang lain. Harus suami dan istri. Bukan lagi 2 tapi 1. Satu. Masalah keuangan. Ini juga masalah. Beberapa saya dalam jabatan keluarga masuk 5 tahun. Banyak pasangan yang memang sering puncak pergaduhan karena masalah keuangan. Itulah sebabnya salah satu di pengisian dari di konseling di kawin tinggal tentang budget keluarga. Harus boleh mengatur tentang budget itu. Karena ada 100 gaji home, 80% utang, 20 ringgit pondok. Oke, pembeli wagas. Jadi kali saya bagi tahu itu anak muda bahwa jangan sampai demikian, karena salah satu puncak pergaduhan perceraian karena masalah keuangan. Saya bilang jangan lagi. Kalau kau masih bujang, saya bilang apa yang kau mau silakan. Kesukaan, keinginan. Tapi kalau kau sudah kawin, saya bilang bukan keinginan yang paling utama, keperluan. Kereta yang model 80-an tapi masih boleh start, masih boleh pergi tamu, masih boleh mau pergi kedai, pakailah itu. Jangan juga setiap kali ada model baru, mau pilih model baru, mau air tutang. Jadi itu keinginan dia ada di sana, tapi bukan keinginan yang kita mau kalau sudah suami istri. Seringkali saya bagi tahu anak muda, keperluan itu yang paling penting, bukan keinginan. Khususnya campur tangan keluarga dan orang tua. Inilah antara lain puncak perceraian di Malaysia. Oke, dalam buku doktrin buka surat 335, karena pada hilangnya keluarga adalah tempat yang mula-mula dibentuk untuk memulihkan kembali gambar Allah pada lelaki dan wanita. Disinilah jati diri dibangun, perasaan yang berharga sebagai satu pribadi dikembangkan. Rumah juga tempat di mana anugerah Allah, prinsip-prinsip kekristenan dipraktekkan
dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diteruskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Keluarga dapat menjadi tempat kebahagiaan yang besar. Itu rencana Tuhan. Tapi untuk iblis, tempat yang menyakitkan. Kenapa ini? Institusi yang paling tua semenjak di Taman Eden adalah keluarga. Hari Nunu keluarga, dalam penciptaannya hari berapa itu keluarga Tuhan anugerahkan? Hari keberapa? 6. Terima kasih udah hari ke-6. Selesai semua dulu. Di hari yang ke-6 Tuhan telah mencipta Adam dan Hawa dan telah memberkati perkawinan itu, keluarga itu. Itu yang paling tua. Dan Tuhan telah memberkati, Tuhan telah menguduskan perkawinan itu. Itulah sebabnya perkawinan itu kudus dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi iblis tidak suka dengan kekudusan dan berkat. Di mana ada berkat, di mana ada kekudusan, di sana iblis mau menghancurkan. Esoknya hari Nunu, Sabat. hari Sabat. Hal yang sama. Hari Sabat Tuhan telah memberkati, menguduskan hari itu. Itulah sebabnya sampai hari ini iblis tidak suka dengan hari Sabat. Karena hari Sabat itu kudus dan penuh dengan berkat. Niaga pada perkawinan. Jadi dua ini serangan iblis yang paling besar. Dan kalau dia mau kasih hancur keluarga, tidak perlu dia kasih hancur semua. Cukup salah satu. Kalau dia boleh kasih hancur itu suami, istri, anak-anak akan ikut hancur. Kalau dia dapat kasih hancur istri, suami, anak-anaknya hancur, merasakan kesakitan itu. Jadi kita perlu mempertahan, kita perlu kasih kuat kita punya perkawinan keluarga itu. Jadi terima kasih karena gereja ini sudah melaksanakan satu acara yang begitu indah, memperbaharui sumpah perkawinan. Lihat di sana. Sabat dan perkawinan merupakan dua pemberian awal Tuhan bagi umat manusia. Kedua-duanya dimaksud untuk mendatangkan kegembiraan. Seperti mana yang saya sampaikan tadi. Jadi iblis ini sangat pintar. Dan kita diingatkan hari Sabat, keluarga atau perkawinan. Sabat dan perkawinan adalah kekal selamanya. Mendapat ihlas surga, tanah kita yang gayo tanah luas tanah nanti mentin ihlas surga tusin tadi itu gunung kita tidak boleh bawa pergi surga. Satu-satunya yang boleh kita bawa pergi surga Nuno, Iman. keluarga. Keluarga Saja yang kita boleh bawa pergi surga. Anak-anak kita boleh, bapak mama kita boleh. Tapi kalau kekayaan, duit, kepintaran, PhD, dokter, tidak dapat kita bawa pergi surga. Keluarga satu-satunya yang boleh kita bawa pergi surga. Kejadian pasal 2:24. Sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya. Perhatikan, istrinya. Akan ke istri-istrinya. Dan perhatikan, laki-laki dan istri itu dua jantina. Satu jantina apa? Laki-laki. Yang kedua perempuan. Itulah perkawinan itu. Tapi sekarang sangat aneh-aneh benar ya. Usai kami kawin. Harus janggut kedua. Ayah. Perempuan sama perempuan berkawin. Itu bukan rancangan Tuhan. Itu rancangan iblis. Mau kasih cemar itu perkawinan. Oke, kembali kepada Nina sebab ada poin yang saya mau bagi di sini. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Hari ini saya mau tanya suami istri, tapi jangan kamu jawab saya. Banyak soalan saya, tidak perlu jawab. Hari ini
Modok na po yung kaunod misa sawo nga siso kasi bilik ba kayo? Diyan kamu kok harap ya kayo ka nga diyan kamu simbang saya. Karena apabila jadi suami dan istri bukan lagi dua tapi satu. Komen apa nga so kikiro modok lo nga iso kasi bilik modok. Oh itu waktu honeymoon saja bang, tidak. Perkawinan diikat seumur hidup. Dan peraturan juga harus seumur hidup, tidak boleh kalau sudah tua boleh sudah kasih lungar segitu, peraturan tidak ada. Peraturan tetap sama. Bagi yang baru kawin, yang 5 tahun kawin, 10 atau yang sudah 40 tahun, tahun muda itu 50 tahun perkawinan. Oke, 40. Oke, ada. Terima kasih. Masih satu bilik. Jangan juga bilang istri di bilik, tuh suami sana ruang tamu kadang-kadang di kaki 5. Wah, kan kogorok udah belut kaki 5. Ayah, mesti satu bilik. Kita perkecilkan lagi, bukan lagi satu bilik kan? Satu katil. Dan satu katil. Ya satu katil juga kami dia bilang, tapi buat tingkat katil dia, bukan bertingkat. Jangan juga si istri tingkat bawah, suami tingkat atas. Makan legas, aduh. Satu katil, bukan lagi 2 tapi 1. Pastikan kalau suami istri ini satu selimut. Bisa nak kumut demi sasau hiyo. Kada nak pergi dan daling hambahit kumut tudi. Jangan cari kumut. Hambahit kumut to. Ada to di sana ujung. Ada amin suami istri. Wah luar biasa kan. Apa suatu so amin na setengah dut itu kamu aku. Kalau suami kita bisa kulit di sana. Alasu. Tapi yang pasti ini ya, sudah Tuhan bagi kita gambaran bagaimana suami istri itu. Baru satu ayat. Kejadian 2:24. Satu selimut. Milo na pada anak iso na bantal. Jadi ako di bantal mana dari itu sebab jadi pisau mana dua. Ya, jadi mati kape bisa sawo kape ya. Tapi yang bujang-bujang jangan kamu coba-coba satu selimut dengan pasangan, jangan. Kalau yang sudah suami istri ini perkawinan yang saya katakan tadi kudus dan penuh berkat, itu untuk yang suami istri sah, yang sah saja. Untuk yang bujang nih, bisikin dos selimut kuma boyfriend girlfriend, bukan lagi berkat kamu dapat, tapi apa? Alias lawan daripada berkat apa? Itu dia. Jadi jangan macam-macam. Kamu hanya boleh satu selimut pada waktu kamu bergelar suami istri yang sah. Selagi tidak, kutuk yang kamu dapat dengan apa yang kamu kerjakan sesuai dengan seperti mana yang kamu buat dengan suami istri. Jangan, ya. Oke. 15 menit, 12 tangan aku udah. Saya punya banyak nih, saya punya ini kan nih, tapi saya kasih diskon juga. Sempena ujung hari Sabtu. Boleh diskon sesuai dengan masa. Ya. Mereka keduanya telanjang. Ini perkawinan telanjang ini. Tapi saya tidak bercakap pasal fisikal. Saya bercakap pasal rohani. Telanjang maksud di sana dalam perkawinan itu tidak ada rahasia. Jangan itu suami berrahasia dengan istri, jangan. Jangan suami kau pasang password itu kau punya handphone supaya istri kau di handphone nu, ada. Ya, tidak ada rahasia antara suami dan istri itu keadaannya telanjang kan. Bila-bila saja itu istri pegang suami punya handphone. Anytime saja itu suami pegang istri punya handphone, tidak ada yang disembunyikan. Berapa pendapatan suami istri harus tahu. Jangan suami pandai kasih tahu gaji kau. Daripada sumber di mana kau dapat duit ya.
Yang dia mau putih anu pohon di anu itu 100 sesau putih kan? Iya. Polis nomor 3 bukan lagi 2 tapi 1. Dalam suami istri ini bukan lagi 2 tapi 1. Dia bilang apa yang suami makan itu juga yang istri makan. Jangan kau bilang ini suami sejak yang makan nisuk. Terus istri bilang saya mau join makan nisuk. Tidak ada itu Megi laksa tuh. Masak saja. Iya. Jadi milo pak istri nggak makan Megi laksa kan? Oh nisuk jadi suami. Ini simple kan? Tapi itulah aplikasi dalam keluarga. Tidak ada rahasia. Oke. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu. Lagi-lagi saya kasih ulang balik. Tinggal nanu di tulang rusuk di Adam. 1. Bukan 2. Jadi para suami di sini jangan pandai-pandai cari dapat. Harus nopo hisau hir sampapi ngok ilo tapi dia tulang rusuk di so dengan anu deh. Nah, nomor 2. Kalau kamu ambil 1 lagi tulang rusuk tidak ngamu sudah. Sebab yang diambil dari tulang rusuk sedang itu 1. Jadi kita para suami harus 1 saja istri. Tiada lagi yang lain. Ada amin suami. Amin. Luar biasa. Oke. Ada penelitian ini. Ada penelitian dia. Hawa dijadikan tulang rusuk yang diambil dari Adam mengartikan bahwa dia seharusnya tidak memerintah Adam. Karena Adam itu Tuhan laki-laki suami itu adalah kepala. Dia adalah pemimpin ketua dalam keluarga. Dan saya kasih ingat para istri semua di sini, tanggulangan istri. Istri, katakan kamu, suami kamu itu kepala dalam keluarga. Jangan istri yang menjadi kepala, suami jadi ekor. Itu bukan kehendak Tuhan. Ada amin istri? Tapi kalau buat motif itu sosok aku ya. Kalau udah apa kepala karate. Oke. Tapi sebagai suami, walaupun kepala, tapi bukan bos. Lain tuh. Kepala tapi bukan bos. Bos apa dong nggak? Gue yang kaki, nggak istri semua yang buat kerja. Lo dapur nggak istri, nggak mau gosok. Yauhi memumpuk, yauhi posidang, yauhi memelipat. Oh, akan gaya deh. Kerajaan apa di luar lain nggak? Siapa yang buat kalau kerja rumah apa? Siapa yang buat? Suami nggak istri? Terima kasih berdua dua. Sama-sama. Komen kalau kepala lahu dulu nggak ketua. So kiki dapat harus tulanut ke pesuang nih lo walai, lemon sading item kulit daun, lemon sading memang item. Isa kayak kulo dan may ubah di man sading, it kepala ko it belakang. Ayo iya. Tanggung jawab suami may ubah di man sading ng suami lo walai. Jangan pula suami yang naik di meja sana kau suruh istri pergi pukul ular. Bukan ulah komen putih, komen pentingnya kalau ada ancaman-ancaman dari luar yang menghancurkan itu family. Pertama yang harus berhadapan itu adalah kepala, itulah suami. Jadi apa posisi saya di dalam tubuh istri? Apa posisi yang Tuhan bagi sama istri? Terima kasih ada pembantu atau penolong. Aku akan memberikan seorang yang sepadan. Tugas istri adalah penolong kepada suami. Pada waktu ada ular monsoding masuk rumah, jangan pula tuh istri pun sus saat rumah si walai. Kalau satu orang tuh suami tidak, kamu adalah penolong. Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih kuat? Yang ditolong kah yang penolong? Mana? Sebenarnya saya bagi tahu istri,
Kekuatan seorang laki-laki secara emosi terletak di istri. Pada waktu suami tidak ada semangat sudah, kecewa, sakit hati, yang memberikan kekuatan super itu adalah istri. Kamulah yang dikirim oleh Tuhan mengisah sama di suami, beri kekuatan. Kita ragu saja boleh nih, kalau itu istri, kata-kata istri begitu kita boleh selesaikan itu, bersemangat, balik dalam bakar, balik semangat suami. Karena kamu dihantar oleh Tuhan menjadi penolong kepada suami. Tapi kalau ada problem yang berlaku, kemudian kau bilang, nah akan balik-balik secara balik-balik secakap bahwa tidak dengar badan tu istri. Siapa suruh kau? Ketep kadilah hujung. Begini jatuh habis semangat suami kalau begitu. Tapi kamu tidak dikirim untuk mengatakan kotor oleh suami ya. Ada amin suami istri di sini. Beri semangat kepada suami. Itulah kamu dihantar. Dan kekuatan, saya bagi tahu kekuatan seorang istri. Kamu tadi istri yang melahirkan anak secara normal, bukan beda-beda sempurna. Mau tahu mau hai, kami laki-laki mana? Kami tahu kasar itu mau beranak. Kami pandai proses anak saja. Jadi apa rasa dia? Sakit macam mana? Yang macam sakit karena cubit kah ataupun tengku kerolan itu? Tengku kerolan di mana? Itu yang sama dengar. Suami kita dengar itu. Macam mau kena cabut tuh nyawa, artinya mau mati maksudnya itu. Kami para suami mana tahu tuh benar. Tapi mari kita para suami, itu istri yang kita ada, dia orang punya jasa terlalu besar untuk kita. Melahirkan anak, ada yang telah meneliti kesakitan seorang ibu yang melahirkan. Bayangkan, kesakitan ibu yang melahirkan seperti 20 tulang itu karena kasih patah-patah di dalam 20 tulang. Tengok tangan suami sini yang pernah patah. Ada pernah patah? Nanti pun ada. Tengok kau saudara buat. Isok lagi ada. Ini pohit ibu mengalami 20 tulang karena kasih patah rasa seorang ibu melahirkan. Ini ibu-ibu kita ini, aduh, wanita kita ini sangat luar biasa. Dikirim oleh Tuhan jadi penolong, sebab mereka ini kuat, hebat. Dan untuk yang bujang laki-laki, tahu bujang laki, apa bujang laki-laki itu? Oke, halo, kedua sahabat dia akan datang lah ya. Saya mau bagi tahu juga sebab ini pelajaran saya untuk kamu juga yang bujang ini. Guna-guna di kasawo ya koyo, bila kamu sudah kawin, sekarang belum lagi pernah kali kamu pikir nih. Tapi mungkin 5-10 tahun akan datang. Kalau kamu sudah kawin, pada waktu kamu tahu istri kamu mengandung sudah, kamu kena wajib layan dia seperti yang Queen Elizabeth. Seperti Queen maksudnya, bukan Elizabeth, seperti Queen. Kalau dapat jangan lagi itu suruh itu istri buat kerja yang berat-berat. Kalau bilang mau masak, oke. Suami yang semua masak. Cuci pakaian suami, jemur pakaian suami, sapu rumah suami. Bolehkah yang bujang di sini? Amuk-amuk juga dia kamu. Karena bukan alang-alang itu istri kamu nanti bila dia melahirkan 20 tulang kan masih patah rasa dia. Jadi kamu kena layan istri kamu. Ada amin? 2 orang bujang? Amin. Ade pak, kita 5 menit lagi ya. Yang bisa 2,5. Tapi air ikut bati nggak hal ini semuanya bagus. Serangan hebat terhadap perkawinan. Ini saya ambil daripada tulisan Ellen White, Membina Keluarga Bahagia, muka surat 111. Hai saudaraku laki-laki wanita, bukalah pintu hatimu untuk menerima Tuhan Yesus. Undanglah dia masuk ke dalam bait suci. Bantulah satu sama lain untuk mengalahkan segala rintangan yang menyusup ke dalam perkawinan suami istri. Kamu akan mempunyai peperangan yang hebat
untuk mengalahkan musuh-musuh iblis. Jadi setiap suami dan istri kita ada peperangan, karena iblis tidak suka dengan hubungan kita sebagai suami dan istri. Oh, kalau si Kozan ini jabatan keluarga, pastor pada itu, jabatan keluarga Mission Sabat, tidak pernah bergaduh sama istri dia, siapa bilang? Minggu lalu saya bergaduh juga dengan istri saya. Daripada saya munafik, woi kami oke-oke saja, tapi Tuhan nampak tidak oke. Kenapa? Saya bagi tahu. Kalau saya rasa-rasa kalau anggota, kalaulah ada harana pedasi napang di gendingan, anggota nopo biasa mesti limo nopi luhut masih seperti bako. Inopo elden datang pada elden hiti. Sadia limo nopi luhut untuk di anggota biasa nggak inopo elden nggak 50. Lebih banyak piluhut dan pengontok tadi. Inopo dong pastor nggak 500. Jadi kemarin kuno ponga, kemarin kapalan, kemarin kuda isarangan dulu. Macam manapun mari kita. Saya punya istri, saya suami, saya pendeta, saya tidak sempurna. Satu-satunya yang sempurna adalah Tuhan. Kita selalu merujuk kepada yang sempurna, selalu kita rujuk sama Tuhan. Hari ini yang kita kuat, besok belum tentu. Jadi kita perlu Tuhan dalam hidup ini karena kita diserang oleh iblis. Maka jikalau kamu mengharapkan Allah menolong kamu, mengharap apa ya tidak pikir dengan menolong nanti, apa yang kita buat? Kamu berdua harus bersatu. Suami dan istri itu harus bersatu. Tidak boleh suami sendiri, istri sendiri, tidak dapat. Berdua adalah lebih baik. Pengkhotbah berdua supaya menjadi satu, kita satu tim berdua. Sering kali saya nampak ini suami istri masing-masing di dan tidak HP kawin ya. Kami sama-sama pergi tamu juga bayi nikah. Nggak hilang 100 meter suami hobi terlibat istri. Memanglah sama-sama di tamu tapi jaraknya 100 meter. Iya. Bersatu itu adalah sama-sama, ya kan? Semua borong di tahun lalu nggak masing-masing, setangkus-tangkus. Suami pegang tangan istri, sama-sama menyeberang jalan. Ada amin suami istri. Itu sudah dikatakan bersatu. Sini. Setan selamanya siap sedia untuk mengambil keuntungan apabila suatu perselisihan timbul. Ia berusaha mengadakan perceraian. Itulah tujuan iblis untuk suami dan istri bercerai. Tetapi firman Tuhan sangat jelas. Kita skip ya, kita punya apa? Nah, banyak slide saya sebenarnya. Matius 19:6. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tidak boleh. Jangan kita bagi nasihat sama suami istri, ya dan pom senang imilnya ada ya kau jangan pernah mengatakan nasihat seperti itu. Maleakhi pasal 2:16, sebab aku benci perceraian dalam Tuhan. Jadi setiap kita bergaduh sama istri, bergaduh dengan suami, berpikir kita bagus lagi pisah, bagus lagi cerai. Firman Tuhan, aku benci, kata Tuhan. Jadi apabila kita berpikir untuk berpisah dengan pasangan, aku benci, kata Tuhan. Kamu pada perusahaan Welda? Enggak, saya sudah cakap 12,5. Jadi terima kasih dengan kita punya masa pada hari Sabat ini. Mudah-mudahan di masa depan kita ada peluang lagi untuk bersama. Terima kasih Tuhan memberkati. Amin.